Bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita masih dalam materi yang sama, yaitu sistem koordinat atau koordinat kartesius. Nah, sub pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentunya berbeda dari video pembelajaran sebelumnya. Kali ini sub pembahasan yang akan kita bahas adalah posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Titik asal itu 0,0 dan titik tertentunya itu A, B. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengingat sedikit nih materi pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, jika sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal atau sumbu mendatar, atau biasa kita kenal dengan nama absis, dan sumbu Y merupakan sumbu yang vertikal, nah itu dikenal dengan nama ordinat. Nah, sedangkan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik asal atau sering dikenal dengan nama titik O. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, untuk penggambaran yang lebih baik, kita dapat menggunakan kertas grafik atau milimeter block. Nah, di sini akan kita contohkan soal mengenai posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal. Mari kita perhatikan koordinat berikut. Nah, misalkan titik asal 0,0 disebut dengan O, jadi koordinat titik asal O sampai O adalah 0,0. Nah, di sini sudah ada titik-titiknya, yang mana titik itu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, di sini kita akan mencoba menjawab contoh yang mana posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, titik-titiknya sudah tersaji ya di sini A, B, C, dan D. Nah, kita lihat titik A yaitu 2. Untuk X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Kita tulis di sini 2,4. 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, selanjutnya ini ada titik B. Di sini ingat, yang pertama ditulis harus X kemudian Y. X-nya negatif 5 dan Y-nya 1. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Ini posisi titik. Nah, ini merupakan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, selanjutnya di sini ada titik C lagi. Ingat, yang kita tulis pertama itu adalah huruf X. Di sini X-nya adalah negatif 4 dan Y-nya adalah negatif 4 juga. Nah, sama ya. Jadi di sini kita tulis 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, ini posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Nah, titik yang terakhir atau titik D. Nah, di sini ingat, yang kita tulis X dulu. X-nya adalah 5
Y-nya adalah negatif 3. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Jadi seperti itu ya. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita tulis ya. 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, jika kita tadi membahas posisi titik terhadap titik asal, maka pembahasan kali ini kita akan membahas posisi terhadap titik tertentu A, B. Nah, sudah disajikan juga di sini titik A, B, C, D. Maka, kita akan buat titik lagi yang mana titik tersebut akan menjadi titik asalnya. Jadi titik asalnya tidak lagi di 0,0 dan kita akan membuat titik baru yang mana titik tersebut akan menjadi titik asalnya. Nah, itu disebut dengan titik tertentu. Nah, jadi di sini kita akan membuat titik P yang mana 4,3. Titik ini akan menjadi titik asal. Jadi titik asal kita berubah bukan di 0,0 lagi, tetapi menjadi 4,3. Nanti kita akan membuat garis baru 4,3 di sini untuk mempermudah kita. Jadi titik P ini akan menjadikan acuan untuk menentukan koordinat A, B, C, dan D. Nah, jadi kita sudah membuat titik P yang mana sudah ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi ini akan kita jadikan titik acuan yang mana di sini ini anggapannya sebagai 0,0-nya, cuman 4,3. Nah, jadi ini yang merupakan acuan untuk titik A, B, C, dan D-nya. Nah, kita sekarang akan menentukan koordinat titik A ya terhadap titik P. Jadi dari titik P yang sebagai titik acuan atau titik asalnya, dari sini nih 1, 2 satuan ke kiri. Ingat yang pertama ditulis adalah X, negatif 2 dan 1. Nih, dari ini ke sini 1 satuan, kemudian Y. Jadi negatif 2,1 untuk titik A. Jadi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, selanjutnya titik B. Dari titik B, ingat yang pertama kita tulis adalah X. Dari titik P ini ke kirinya sebanyak berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, berarti di sini 9 ke kiri dan dari sini ke titik B lagi. B-nya ya. Nah, B-nya dari titik P ke titik B turun nih 1. Berarti negatif 1 ya. Negatif 1 nih untuk koordinat titik B yaitu negatif 9, negatif 1. Nah, ini dibaca yaitu 9 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Nah, selanjutnya adalah titik C. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama nih. 9 ke sebelah kiri. Dan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 satuan ke bawah. Jadi koordinatnya adalah negatif 9, negatif 6 yang dibaca 9 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Nah, yang terakhir ada titik D nih. Titik D ada di sini. Jadi di sini kita lihat kalau dari titik P ke titik D, titik P berada di 4 berarti 1 aja. Nah, D-nya berarti 1, ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Jadi ini 1, negatif 6 atau kita baca 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini bahwa apabila titik pusat itu berada di 0,0 maka itu merupakan titik acuan, sedangkan titik tertentu A, B itu bisa ditentukan di mana saja. Di sini kita menentukan titiknya 4,3. Yang lain misalkan kita bisa contohkan di 2,4. Nah, titik tertentu itu bisa kita tentukan sendiri nilainya berapa tergantung perintah yang telah diberikan. Dapat kita pahami pembelajaran kali ini. Semoga kedepannya bermanfaat. Pembelajaran kali ini jangan lupa untuk mempelajari materi tersebut agar lebih memahaminya, dan jangan lupa belajar kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Saya kira cukup video pembelajaran kali ini. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran berakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.